Shalom saudara, kembali kita berjumpa ya. Senang berjumpa dengan saudara-saudara ya. Cukup lama kita nggak aktif ya untuk rekaman ya. Kali ini seperti biasa saya ditemani oleh istri saya. Kita coba sharing mengenai firman ya, kehidupan iman orang Kristen begitu ya. Semoga pembahasan kita bisa menambah pengenalan akan Allah ya. Kan pengenalan itu dimulai dari pengetahuan, lalu pengenalan, maka kita bisa bertumbuh iman kita begitu ya. Semakin teguh ya. Betul. Ya, kita coba baca dulu ayat dasar kita selama ini. Kan kita lagi berbicara mengenai kehendak Allah. Ada kehendak Allah bagi Allah sendiri, lalu kehendak Allah bagi ciptaannya, yaitu malaikat dan manusia ya. Kita sudah membahas, walaupun memang kelihatannya masih terlalu singkat dan sepotong-sepotong sepertinya ya. Tapi kita berharap dari pembahasan kita nanti ke depannya juga kita akan coba lebih membahasnya lebih terperinci begitu ya, melalui Tuhan kita Yesus Kristus saudara ya. Coba kita baca dulu di Yohanes pasal 1 ayat 17 sampai 18. Oke. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ya, jadi saudara, banyak orang kan mengklaim dan mengakui bahwa Allah itu ada sebenarnya ya. Terus habis itu Allah itu esa begitu. Tetapi kalau hanya pengakuan dengan tanpa ada pewahyuan dari Allah sendiri, itu sebenarnya dikatakan ada keyakinan begitu ya. Tetapi kalau iman orang Kristen itu ada berdasarkan dari pewahyuan dari Allah, atau adanya kesaksian gitu, pertemuan antara Allah yang menyatakan diri dan manusia ya. Maka ada janji dan nubuatan begitu. Seperti yang kita ketahui bahwa jauh sebelum kedatangan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, beberapa ribu tahun sebelumnya sudah ada nubuatan mengenai kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus saudara ya. Nah, tapi bagaimana Allah bisa datang, untuk itulah Allah menjadikan sorga dan angkasa ini, lalu Allah juga menciptakan malaikat dan menciptakan manusia ya. Nah, topik kali ini kita akan membagi 3 bagian mengenai kehendak Allah bagi manusia begitu ya. Jadi seperti kita ketahui melalui Tuhan Yesus mengatakan bahwa Bapa sangat mengasihi dia, dan dia juga mengasihi Bapa, dan Bapa itu adalah dan Tuhan kita ada satu gitu ya, dengan mengatakan bahwa Yesus itu ada Allah. Nah, Allah yang kita sembah itu saudara sebenarnya adalah Allah yang utuh. Utuh di sini berbicara mengenai keberadaan Allah yang roh, dan juga Allah itu memiliki gambar dari wujud Allah itu, yaitu roh itu gitu. Jadi artinya ada gambar dari Allah itu sendiri begitu. Jadi Allah yang tidak bisa dilihat, tetapi juga dia bisa dilihat ya. Karena Allah menyatakan diri lewat anaknya. Nah, maka bagaimana prosesnya kehendak Allah itu menyatakan diri, maka dijadikanlah malaikat, dijadikanlah manusia begitu ya. Jadi seperti yang kita bahas sebelumnya bahwa manusia dan malaikat itu agak berbeda. Ya. Malaikat karena keberadaan roh, dan dia bisa bertindak sesuai dengan perintah Allah, dan bisa menyatakan keberadaannya sesuai dengan kehendak Allah. Jadi dia bisa menjadi tiang awan, tiang api, lidah-lidah api yang pada waktu Pentakosta pun itu malaikat saudara. Jadi sesuai dengan tugasnya. Betul. Maka malaikat karena keberadaan roh, malaikat tidak bertambah banyak melalui proses beranak cucu ya. Jadi dia diciptakan sekaligus. Betul. Nah, kalau manusia itu bisa memperbanyak diri dengan beranak cucu begitu. Seperti di Kejadian tertulis ya. Betul, beranak cucu lah begitu ya. Nah, tapi seperti yang kita ketahui bahwa Adam adalah manusia pertama yang diberikan roh. Demikianlah kita ini semua adalah keturunan dari roh itu begitu ya. Nah, jadi
topik kali ini kita mau coba menekankan bahwa Allah menjadikan manusia untuk kepentingannya supaya Yesus bisa datang dengan menyatakan gambar dari wujud Allah itu, yaitu tubuhnya. Ya, tubuh Yesus itu ada tubuh firman, saudara. Coba kita buka dulu di Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 5. Coba Busti pelan-pelan baca ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Amin. Ya. Nah, sering kita itu orang Kristen terutama ya, karena rajin membaca Alkitab juga ya, maka mereka sering berpikir bahwa kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu lebih duluan kitab Perjanjian Lama gitu ya, karena memang secara timeline begitu waktu bahwa Perjanjian Lama itu ditulis sebelum kedatangan Tuhan Yesus begitu ya. 5 kitab pertama dari Perjanjian Lama itu dari Kejadian, Imamat, Bilangan, Keluaran, Ulangan itu ditulis oleh Musa begitu. Maka banyak orang berpikir bahwa kitab Perjanjian Lama itu lebih besar wibawanya begitu. Padahal kalau kita coba membandingkan antara Kejadian pasal 1 dengan Yohanes pasal 1 ini, saudara, ya, ini sebenarnya Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 5 ini ya, itu berbicara mengenai Allah yang daripada mulanya sebelum menjadikan sorga dan angkasa ini begitu. Nah, kalau misalnya di Kejadian pasal 1 ayat 1, pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi ya. Arti aslinya itu menjadikan dunia roh begitu ya. Langit itu dunia roh, sorga dan angkasa ini begitu ya. Jadi dibandingkan dengan Kejadian pasal 1 ayat 1 dan Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 5 ini jauh lebih lama lagi gitu. Di Perjanjian Baru di Yohanes pasal 1 ini dibandingkan dengan Kejadian pasal 1, saudara. Jadi jauh sebelum penciptaan sorga dan angkasa ini ya, Allah itu sudah berada dengan sendirian yang daripada mulanya, saudara. Ya, jadi kalau boleh dibilang kelihatannya Matius itu adalah yang pertama ya. Yohanes, Kejadian maksudnya. Di Kejadian pasal 1. Kelihatannya dia paling depan. Padahal sebenarnya ada lagi yang lebih jauh sebelum ya. Kalau Kejadian pasal 1 itu lebih bercerita mengenai penciptaan angkasa ini begitu ya. Bagaimana hari pertama sampai hari ke-6 dijadikan oleh Allah sehingga angkasa yang kita tinggal ini bisa memungkinkan manusia untuk hidup. Maka hari ke-6 dan hari ke-6 dan terakhir manusia dijadikan begitu ya. Nah, jadi kita harus tahu bahwa Allah itu berada daripada mulanya dan sendirian di Yohanes pasal 1 ini begitu. Nah, lalu Allah kenapa Allah menjadikan angkasa menjadikan manusia ini? Seperti yang kita ketahui di Filipi pasal 2, di situ dikatakan bahwa Tuhan kita itu walaupun dia pada mulanya bersama dengan Allah dan dia itu memang Allah gitu ya, maka waktu Allah Tritunggal, Bapa, Anak dan Roh Kudus itu sebelum penciptaan sorga, Bapa sudah memiliki rancangan atau kehendak bahwa dia mengasihi anaknya dengan menjadikan sorga dan angkasa ini untuk anaknya begitu ya. Anak ingin menerima sorga tapi dia tidak mau keluar dari pangkuan Bapa secara setara gitu. Tapi merendahkan dirinya ya. Itulah yang ditulis di Filipi pasal 2 itu ayat gitu. 8. Filipi pasal 2 ayat 8 ya Bu Sri ya. Mungkin boleh baca sebentar. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi kalau kita sering membaca di Perjanjian Baru misalnya Yesus mengatakan dia itu adalah anak Allah misalnya ya,
Bapa mengasihi aku mengasihi Bapa. Hingga saat ini Bapa masih terus bekerja, aku juga bekerja, aku dan Bapa ada satu, begitu ya. Nah, jadi sekalipun Yesus itu ada anak Allah, di Injil, kitab Injil atau di Perjanjian Baru itu Tuhan Yesus sering mengatakan dia juga anak manusia, gitu. Ya, anak manusia ini adalah menunjukkan kerendahan hati anak Allah, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang mau merendahkan diri, ya, menjadi anak manusia supaya dia bisa masuk ke sorga dengan tubuh kebangkitan. Ya, jadi meskipun Yesus itu adalah Allah sendiri, ya, di Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya itu ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu Allah, gitu. Jadi artinya Yesus itu adalah Allah sendiri, tetapi ia ingin menerima sorga tidak keluar setara dari Bapa, maka dia menjadikan angkasa ini, menjadikan manusia supaya dia bisa datang, ya, dengan mengenakan tubuh, saudara. Ya. Mungkin bisa dibantu dijelasin apa sih sebenarnya yang disebut atau artinya Yesus adalah anak manusia. Kadang kan kita orang Kristen juga agak-agak bingung ya. Kenapa di Alkitab kadang-kadang ditulis anak Allah, kadang-kadang ditulis anak manusia. Betul. Ya. Nah, jadi kalau anak Allah, ya artinya dia adalah yang berasal dari Allah, begitu. Nah, kalau anak manusia di sini dikatakan bahwa dia keluar dari manusia. Seperti kita ketahui bahwa Yesus lahir dari anak darah Maria, ya, bukan dari persetubuhan manusia, tetapi di Matius pasal 1 Roh Kudus membawa firman itu masuk ke dalam rahim Maria. Jadi kan? Rahim Maria dipakai sebagai jalan, ya. Banyak orang kan mengatakan itu tidak masuk akal. Saudara yang rajin membaca Alkitab, saudara pasti membaca misalnya di kitab Lukas, waktu Tuhan Yesus bangkit, ya kan, Tuhan Yesus bisa menembus pintu, menembus tembok dia, betul ya, tiba-tiba bisa menghilang. Tubuh Yesus itu dia bisa menembus tembok itu. Seperti itu juga firman dibawa oleh Roh Kudus masuk ke dalam rahim Maria, begitu. Dan kalau boleh kita lihat lagi, seperti tadi kita baca di Yohanes 1, firman itu juga ya menjadikan alam semesta ini, betul, ya. Jadi bahwa Yesus itu adalah yang menciptakan. Jadi kita tahu bahwa kenapa dia sebut anak manusia, karena dia keluar dari manusia, dia menjadikan manusia, ya, supaya dia bisa datang dengan mengenakan tubuh. Nah, tujuannya apa? Merendahkan dirinya serendah-rendahnya, karena Allah harus ditinggikan. Itulah kasih anak Allah kepada Allah Bapa, begitu. Ya, maka bagaimana kita mau misalnya tinggi rumah ini sekitar 3 meter, saudara. Bagaimana supaya ini dibuat lebih tinggi? Maka saya harus tengkurap, begitu. Posisi kan? Kita harus lebih rendah, ya. Jadi kalau saya berdiri kan sisanya jaraknya dengan langit-langit hanya sisa 1 meter lebih saja. Tapi kalau saya tengkurap, maka itu lebih tinggi lagi kepala saya dengan langit-langit ini. Maka seperti itulah Tuhan Yesus mau menerima sorga dengan merendahkan dirinya, sehingga manusia dijadikan sebagai jalan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai anak manusia itu. Begitu, saudara, ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa Yesus adalah gambar dari wujud Allah. Di Filipi pasal 2, di Kolose pasal 1, Ibrani pasal 1, ya, ayat 3, 2 Korintus pasal 4 ayat 4. Di situ dikatakan Yesus ada gambar dari wujud Allah itu, begitu, saudara. Sedangkan kita siapa? Kita adalah gambar dari gambar wujud Allah itu. Kejadian pasal 1 sudah mencatat, maka kita menjadikan manusia menurut gambar dari rupa kita, begitu. Dengan ya. kata lain, kita adalah fotokopinya Betul. dari Yesus, ya. Jadi kalau kita mau mengatakan aku mau lihat Allah, ya lihat diri kita sendiri, karena kita dijadikan serupa dan segambar dengan Tuhan kita dari Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu dialah gambar dari wujud Allah itu. Sedangkan kita adalah gambar dari gambar wujud Allah itu, saudara. Ya, jadi kita harus tahu bahwa Allah menjadikan manusia untuk kedatangannya. Nah, kita kembali lagi ke topik yang kita tadi. Allah menjadikan manusia supaya Yesus bisa datang. Maka kepada manusia itu diberikan roh. Ya, Kejadian pasal 2 ayat 7, ya kan? Allah menghembuskan napas pada manusia itu, ya.
Itu arti aslinya Allah memberikan roh kepada manusia itu sehingga manusia menjadi keberadaan yang hidup begitu. Keberadaan roh yang hidup. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya roh manusia itu bisa menjadi jalan kedatangan Yesus yang anak Allah itu sebagai tubuh, saudara. Ya, maka roh manusia itu bersifat perempuan. Coba Bu Sri buka dulu tadi ya Kejadian pasal 2 ayat 7 ya Bu Sri, coba buka dulu ya. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya, ya. Nah, jadi seperti itu saudara, kalau di situ dikatakan bahwa manusia diberikan roh sehingga menjadi keberadaan roh yang hidup gitu ya. Lalu coba kita buka lagi di Kejadian pasal 3 ayat 20 ya. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Bu Sri buka agak ke sini nanti takut apa Ya. ya. Oke. Jadi ibu dari segala yang hidup Ibu begitu. dari segala yang hidup. Jadi Hawa itu jadi dari Hawa dan dari ayat ini kita tahu bahwa manusia itu rohnya bersifat perempuan gitu. Memang dari bahasa aslinya juga roh manusia itu sifatnya feminim begitu, bukan maskulin saudara. Jadi sama seperti dulu pernah dikatakan bahwa yang sebenarnya itu bukan ibu yang melahirkan tetapi ayah yang melahirkan. Ya, jadi sebenarnya rahim ibu itu hanya seperti ladang yang diberikan benih. Ya. Nah, benih itu berasal dari ayahnya gitu. Ya, maka kalau kita baca di Matius pasal 1 ayat 1 sampai 3, Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub begitu ya. Jadi artinya bapaklah yang melahirkan gitu. Nah, sama seperti itu, roh manusia itu bersifat perempuan, maka dia bisa menanggung firman itu begitu. Maksudnya di sini bersifat perempuan artinya bisa mengandung ya. Bisa mengandung. Jadi roh manusia itu seperti rahim wanita gitu ya. Untuk menerima tempat menaruh ya, menyimpan ya. menyimpan atau menerima benih. Jadi rahim perempuan itu seperti ladang yang diberikan benih sehingga bertunas kan. Nah, seperti itulah roh manusia dikatakan ibu dari segala yang hidup itu artinya dia bisa menanggung firman, yaitu Yesus yang akan datang dengan mengenakan tubuh ya. Coba kita lanjut lagi di Maliaki pasal 3 ayat 15. Maliaki ya. Maliaki pasal 2 ini. Pasal 2 ayat 15. Coba baca posisi. Ya. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Nah, jadi di sini dikatakan bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Ya. Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Ya, keturunan Jadi ilahi. kepada manusia yang diberikan roh dan roh itu bersifat perempuan, tujuannya apa? Supaya bisa melahirkan keturunan ilahi, artinya supaya Yesus bisa datang melalui manusia gitu. Ya, sebagai contoh misalnya kita misalnya mau ke Surabaya misalnya ya kan dari Jakarta. Nah, kita itu naik kereta api begitu ya. Maka supaya kita itu bisa sampai ke Surabaya, maka kereta api itulah dipakai sebagai transportasi kita begitu ya. Nah, seperti itulah manusia itu dijadikan beranak cucu begitu ya. Supaya apa? Supaya firman yang pada mulanya bersama dengan Allah itu ya, dia datang melalui manusia yang sudah diberikan roh itu begitu. Nah, seperti itu saudara ya. Maka untuk jelasnya coba kita buka dulu di Kejadian pasal 22 ayat 16 Gusti.
pasal 20. Nah, 22 ayat 18. Oke. Agak sini Gusti takutnya nanti nggak masuk dalam. Oleh Nah, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena engkau mendengarkan firman-Ku, kemudian ini sampai di sini ya. Nah. Oleh karena engkau mendengarkan firman-Ku. Ayat 18 saja coba. Iya. Coba diulang. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena engkau mendengarkan firman-Ku. Nah, jadi kalau kita flashback sedikit mengenai perjanjian lama ini, pada zaman Nuh itu kan terjadi air bah, ya kan? Seperti yang kita ada jelaskan di sesi kita yang di topik yang lain mengenai Adam, maka pada zaman Nuh itu mereka yang tertinggal hanya Nuh, istri dan ketiga anaknya dan menantunya. Ya, itulah yang sampai sekarang menyebar memenuhi bumi lagi, tetapi keberadaannya itu adalah yang sudah unsur tubuh, jiwa dan roh. Ya, sama seperti kita ini keberadaannya tubuh, jiwa dan roh begitu. Nah, karena pada waktu itu roh manusia itu sudah dikuasai oleh iblis begitu ya, maka di perjanjian lama itu banyak sekali manusia yang menyembah ilah-ilah begitu, yang menyembah banyak berhala begitu. Nah, lalu Allah melihat ada satu orang yaitu Abraham. Abraham ini mengakui bahwa harus ada Allah yang esa begitu. Ya, maka pengakuan Abraham ini dipakai sebagai Allah sebagai patokan kebenaran bahwa memang ada Allah yang esa itu begitu. Ya, maka Allah memberikan perjanjiannya setelah lewat satu proses yang panjang dalam kehidupan Abraham. Akhirnya Allah memberikan perjanjiannya bahwa ia akan datang melalui keturunan Abraham itu begitu. Ya, maka seperti kita ketahui bahwa waktu Yesus itu datang, dia menyatakan Allah yang sejati itu. Nah, Rasul Paulus itu adalah orang Yahudi, dia itu adalah orang Farisi, pelaku hukum Taurat, dan dia tahu betul mengenai hukum Taurat, ya, dan dia tahu betul mengenai apa yang tertulis di dalam kitab perjanjian lama ini, ya. Maka dia mengulangi apa yang ditulis di Kejadian ini di Galatia pasal 3. Coba mesti buka dulu Galatia. Ya. Galatia pasal 3 ayat 16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya, tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu yaitu Kristus. Nah, jadi yang dimaksud tadi di Kejadian pasal 22 itu oleh keturunan mula semua bangsa itu diberkati, itu berbicara mengenai kedatangan Allah dengan mengenakan tubuh itu, saudara. Begitu, ya. Maka kepada keturunan Abraham, kurang lebih dari janji Allah kepada Abraham pada waktu itu sekitar 400 tahun, ya, keturunan Abraham dibuat menjadi banyak di Mesir. Lalu Musa lah yang mengeluarkan orang Israel ini, yaitu keturunan Abraham, keluar dari Mesir, ya. Maka setelah keluar dari Mesir melalui Lautan Merah itu, di Gunung Sinai itulah pertama kali keturunan Abraham ini diberikan hukum Taurat oleh Allah gitu. Tujuannya adalah menjaga bangsa ini supaya tidak menyembah kepada ilah lain, supaya lewat bangsa ini Yesus akan datang begitu, saudara. Ya, maka coba kita baca di pasal yang sama di ayat berikutnya, di ayat 19 sampai 25, Bu Sri. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu, dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara.
Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebab sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Nah, ya, amin saudara. Ya. Jadi hukum Taurat itu diberikan di Perjanjian Lama itu sebagai penuntun ya supaya Yesus bisa datang, saudara. Ya, maka waktu Yesus itu sudah waktunya dia melakukan pelayanan resminya sebagai Allah, maka dia dibaptis gitu. Ya, tujuan pembaptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis terhadap Yesus itu apa? Coba kita lihat lagi di Matius pasal 4. Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita mengenapkan seluruh kehendak Allah." Lanjut sampai ayat 17. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan dia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Nah, amin saudara. Jadi waktu genap Tuhan Yesus melakukan kehendak Allah, menggenapi kehendak Allah, maka dia harus dibaptis. Kenapa harus dibaptis? Karena untuk menguburkan status kedudukannya yang lama, yang dikatakan inilah silsilah yang Yesus dari Abraham, ya kan, Ishak, Yakub, dari keturunan Daud, raja-raja itu, ya kan. Nah, dia waktu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis itu ada menguburkan status dia yang lama sebagai anak dari Yusuf dan Maria yang mana ada keturunan dari Abraham. Waktu dia keluar dari air, ya, dia melakukan pekerjaan yang sebenarnya atau pekerjaan resminya, yaitu untuk mengenapi kehendak Allah. Apa kehendak Allah? Seperti yang tadi disampaikan di awal, bahwa dia datang untuk menendangkan diri, ya, lalu dia itu naik ke sorga dengan mengenakan tubuh, gitu. Maka di sini dikatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepada yang berkenan." Maka selama 3 tahun lebih itu Tuhan Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang hanya bisa Allah lakukan. Betul ya? Jadi kalau Bapak Ibu rajin membaca Alkitab, ya, misalnya waktu para murid sedang menyeberangi lautnya ada badai, lalu Tuhan Yesus memerintahkan badai itu untuk berhenti, badainya berhenti. Ya, lalu ada yang mati, ya kan, Lazarus, ya, siapa, anak Yairus, ya. Nah, itu juga yang mati dibangkitkan kembali, dipanggil untuk bangun, begitu. Lalu yang kusta menjadi sembuh, yang menjadi sembuh. Lalu yang tuli, yang buta, yang lumpuh, ya, itu semua hanya pekerjaan yang bisa dilakukan oleh Allah, saudara. Ya, maka waktu dalam pelayanannya, misalnya ada orang-orang Farisi itu bertanya gitu kepada Yesus. Coba kita baca misalnya di Lukas pasal 20 ayat 41 sampai 44.
Mesti jangan terlalu jauh ya, nanti takut nanti udah masuk ke kalian. Nanti terpotong. Oke, kita coba buka di Lukas pasal 20 ayat 41 sampai 44. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, bagaimana orang dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Sebab Daud sendiri berkata dalam kitab Mazmur, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Nah, ya di situ Tuhan Yesus menegaskan gitu bahwa dia ada Allah yang menjadi manusia, ya, maka dia datang gitu melalui silsilah dari Abraham dan Daud, begitu saudara. Ya, tetapi setelah dibaptis oleh pembaptis, waktu keluar dari air, kita tahu bahwa dia itu ada Allah dari siapa? Bahwa Yesus ada anak Allah? Ya, dari Allah sendiri. Dari Allah sendiri, saudara. Ya, dan dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang hanya bisa Allah lakukan. Ya, lalu waktu Tuhan Yesus itu disalibkan, ya, Tuhan Yesus itu akan menggenapi pekerjaannya. Memang ada beberapa kehendak Allah, ya, kehendak Allah, bagi malaikat dan bagi manusia, begitu ya. Nanti kita akan coba jelaskan lebih dalam mengenai bagaimana Tuhan Yesus salib bisa menebus upah dosa kita, begitu ya. Tetapi di sini Tuhan Yesus mau taat dan tunduk sampai mati, bahkan di kayu salib, ya, karena dia mengasihi Bapa. Untuk itulah dia datang sebagai anak manusia, dan untuk menggenapi kehendak Bapa dia harus mati di kayu salib, ya. Maka coba kita buka di Yohanes pasal 19 ayat 26. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid-murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. Jadi sebenarnya arti aslinya bukan mama atau ibu gitu, tetapi arti aslinya hai perempuan, inilah anakmu, begitu ya. Jadi hai perempuan itu artinya sama seperti Allah sebagai pencipta berkata kepada ciptaannya, begitu ya. Maka di Kejadian pasal 3, oleh keturunan mula akan meremukkan kepala ular itu, ya kan. Maka waktu itu Allah berjanji melalui manusia dia akan datang dengan mengenakan tubuh, begitu ya. Maka waktu Tuhan Yesus segera menyelesaikan pekerjaannya, maka dia berkata kepada Maria, hai perempuan, begitu ya. Jadi jangan sampai saudara salah sangka bahwa Maria itu adalah suatu Allah atau ibunya Allah, begitu ya. Tetapi Maria itu hanya sama seperti kita, karena unsurnya keberadaan roh yang bersifat perempuan, di mana firman itu datang melalui rahim Maria tanpa persetubuhan dengan manusia. Karena dia firman, maka setelah di kayu salib itu, waktu dia mau hampir menyelesaikan pekerjaannya, sebelum dia menghembuskan nafasnya, dia mengatakan, hai perempuan, inilah anakmu, begitu ya. Maka kepada manusia yang diciptakan, yang dijadikan, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dia adalah Allah, yaitu firman yang menjadi manusia itu, saudara ya. Coba kita baca juga di pasal yang sama ini, ayat 30 dulu, Bu Sri. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ya, jadi saudara, kita juga harus tidak boleh berpikir bahwa karena Yesus sudah anak Allah, ya, maka dia tidak merasakan kesakitan. Itu tidak tepat, saudara. Karena kalau kita membaca Alkitab, misalnya perjalanan Tuhan Yesus ke Samaria, ya kan, lewat Samaria itu dia kehausan juga, kecapean juga. Dia tidak ada bedanya dengan kita, saudara. Ya,
tubuhnya juga merasakan kelelahan, kecapean, dan bisa merasakan kesakitan juga gitu di kayu salib ya, bahkan harus mati di kayu salib begitu saudara ya. Itu karena Tuhan Yesus mengosongkan dirinya ya, untuk mengalami kematian. Karena kalau kita berbicara Allah yang esa, artinya Allah itu satu-satunya yang hidup dan satu-satunya pencipta, begitu. Maka dengan Tuhan Yesus merendahkan diri, dia datang sebagai hamba, artinya yang lebih rendah daripada malaikat, yaitu manusia, untuk mengalami kematian supaya Allah membangkitkan dia, gitu saudara. Ya, maka Tuhan Yesus mengatakan sudah selesai, lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ya, tetapi ada yang menarik saudara. Coba di pasal yang sama di ayat berikutnya. Bu Sri coba baca di ayat 34. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Ya, saudara pernah lihat kalau orang kecelakaan, apakah air sama darah terpisah? Tidak. Ini terpisah saudara. Bahkan kalau tubuh saya mungkin lebih besar sedikit dari istri saya, di dalam tubuh saya itu ada 6-7 liter darah begitu ya. Kurang 2 liter aja muka kita sudah pucat gitu ya, kurang darah gitu. Tapi di Alkitab dikatakan lambungnya ditusuk, lalu darah itu keluar dari lambungnya Tuhan Yesus ya, selain dari tangannya, kakinya, dan punggungnya begitu. Dia kehabisan darah, darahnya habis, tetapi darah dan air itu terpisah keluar gitu, dari lambungnya terpisah antara air dan darah. Air itu adalah apa yang diserap oleh tubuh Yesus ya, dari dia kecil ya, dia minum ASI juga, dia makan juga, dia minum juga, apa yang ada di angkasa ini, di bumi ini ya, yang dia jadikan. Lalu ketika Tuhan Yesus mengatakan sudah selesai dan lambungnya ditombak, maka apa yang dia serap dari angkasa ini atau dari bumi ini, yaitu air, keluar begitu terpisah. Sedangkan darahnya adalah darah atau hidupnya saudara, yang diberikan kepada kita begitu ya, gitu. Maka darah itu adalah darahnya atau hidupnya anak Allah itu, atau kalau kita bisa katakan roh Kristus gitu ya. Darah itulah yang menghidupkan roh jiwa kita saudara, begitu ya. Maka setelah Tuhan Yesus menghembuskan napas, menyerahkan nyawanya ya, rohnya itu ada di Firdaus begitu ya. Terus habis itu tubuhnya juga dimakamkan di kuburan yang baru ya, oleh Yusuf orang Arimatia ya. Terus darahnya disurahkan begitu. Lalu hari ketiga Allah membangkitkan dia saudara ya. Bayangkan, kalau manusia nggak ada darah mati kan, tapi Tuhan Yesus setelah darahnya itu dicurahkan bagi kita, dia dibangkitkan oleh Allah saudara, begitu ya. Maka itulah yang menjadi sukacita kita, bahwa Yesus itu adalah benar-benar Allah, dan dia adalah gambar dari wujud Allah, artinya tubuhnya adalah tubuh firman ya, dan dia menggenapi kehendak Allah ya, kehendak dia juga bahwa dia mau masuk ke sorga sebagai anak manusia gitu ya. Maka hari ke-40 Alkitab mencatat sebelum Tuhan Yesus memberikan aman agung, setelah Tuhan Yesus memberikan aman agung, Tuhan Yesus terangkat ke sorga begitu, dengan tubuh kebangkitan itu saudara ya. Maka itulah Allah menjadikan manusia supaya manusia diberikan unsur roh dan punya kemampuan untuk menanggung firman. Lalu Yesus datang ya, firman menjadi tubuh begitu ya, dan tubuh itu ada tubuh firman saudara ya. Tubuh itulah yang naik ke sorga, yaitu Tuhan kita gitu ya. Maka kita tahu bahwa Yesus adalah gambar dari wujud Allah itu, artinya dia itu ada Allah. Maka Allah kita itu Allah yang utuh. Allah adalah Bapa, ada roh ya, selama kita tidak bisa lihat, dan Yesus juga adalah Allah, gambar dari wujud Allah itu.
Maka di Yohanes pasal 17, hidup kekal itu ada mengenal Allah satu-satunya yang sejati dan mengenal Yesus yang diutus. Yesus Kristus kita. Ya, maka iman kita harus jelas seperti itu, saudara. Coba kita buka lagi Bu Sri di Yohanes pasal 1 ayat 14. Apa? Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ya, betul ya. Jadi firman itu telah datang 2000 tahun lalu, ya, dan tinggal di antara kita. Iya, ada di antara kita ya. Tuhan Yesus itu bukan fiktif, saudara. Tuhan Yesus itu benar-benar ada di dalam sensus pertama Iya. pada waktu itu. Mereka yang di zaman itu, itulah mereka itu Sensus adalah pertama. saksi ya, bahwa benar ini bukan dongeng. Bukan dongeng, betul. Jadi Yesus benar-benar ada di Masuk antara dalam manusia. sejarah manusia itu. Masuk dalam sejarah manusia, Ya, betul. jadi sama seperti pendeta kita memberikan ilustrasi untuk mendapat emas itu 1 ton batu itu paling hanya terkumpul 1 atau 2 gram emas saja Secuil gitu. aja ya. Jadi dari sekian banyak batu 1 ton itu dipecahkan terus dipisahkan, lalu dari kumpulan itu diberikan kimia lagi, raksa lagi, baru terpisah, baru menjadi emas. Maka dari sekian banyak manusia yang dijadikan, ya Yesus itu datang, saudara, mengenal tubuh. Ya, Dan Maria dipilih ya di antara banyak manusia yang ada ya. Betul. Jadi dari pertama pada zaman Adam dipilih, ya kan. Lalu waktu Adam tertidur, dari tulang rusuknya dibentuklah Hawa. Maka Hawa itu disebut ibu dari segala yang hidup. Artinya manusia itu dijadikan untuk bisa menanggung atau menampung supaya Yesus yang sebagai firman datang dengan mengenakan tubuh, begitu saudara. Jadi kalau kita dengar dari cerita ini, berarti jauh sebelum manusia itu ada, Allah sudah memiliki kehendak, memiliki rancangan, ya, bahwa nanti anak Allah akan datang ke alam maut ini, ya, tempat di mana manusia itu diciptakan, ya. Betul. Nah, manusia ini diciptakan ada tujuannya. Ya, yaitu pada saat nanti suatu saat akan ada itu Allah yang mau datang ya, mengenakan tubuh. Ya, coba kita buka deh satu lagi, saudara-saudara, di Pengkhotbah. Coba harus dibuka di Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal 3, coba. Di situ firman-Nya mengatakan apa? Ayat 11. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi sebenarnya baik Alkitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru itu adalah kesaksian di mana manusia bertemu dengan Allah, ya. Ada satu orang bertemu dengan Allah, satu keluarga bertemu dengan Allah, ada satu bangsa yang bertemu dengan Allah, ya. Lalu di Perjanjian Baru setiap orang yang percaya bertemu dengan Allah itu, yaitu Yesus, saudara. Ya, maka di sini Pengkhotbah mengatakan segala sesuatu indah pada waktunya gitu. Lalu Allah memberikan kekekalan di dalam hati manusia, yaitu roh, ya. Tetapi manusia tidak bisa menyelami. Artinya pada waktu itu Pengkhotbah mengatakan itu karena iman itu belum datang, ya. Tetapi kita adalah saksi bahwa iman itu telah datang, yaitu Yesus itu telah datang gitu, ya, dengan mengenakan tubuh. Ya, maka kita harus percaya, saudara, bahwa Yesus itu adalah benar anak Allah. Dan kenapa dia menjadikan manusia? Supaya dia bisa datang dengan mengenakan tubuh, ya, supaya dia bisa naik ke sorga, menerima sorga. Sorga itu adalah tempat yang paling indah yang diberikan oleh Allah Bapa untuk anaknya. Tempat yang penuh dengan hidup, penuh dengan terangnya Allah, penuh dengan kemuliaan, begitu. Ya, dan sekalipun manusia dijadikan di alam maut ini,
tapi Allah punya rencana yang indah Ya. ya untuk manusia seperti pengkhotbah itu sampaikan. Maka sebelum sampai ke situ kita harus benar-benar hati kita itu harus mengakui, oh benar loh, Yesus itu ada Allah yang sejati, dia adalah firman yang menjadi manusia, dan manusia dijadikan untuk kedatangannya. Nah ini inti yang kita sampaikan hari ini, Bapak Jadi Ibu. ada satu hal lagi. Ah, Allah itu karena memakai manusia ya iya. untuk ciptaan ini untuk sebagai alat apa yang menjadi kehendak Allah semua bisa berjalan ya Iya, sesuai betul, dengan kehendak Allah. betul. Karena manusia ini dipakai, Hmm, akhirnya manusia ini juga harus melewati penderitaan di alam maut ini betul, ya. betul, Nah, yang luar biasanya adalah Allah tidak melupakan. betul. Walaupun kita ini manusia, sebenarnya kan Allah itu pencipta, suka-sukanya. Betul. Ya kan? Iya. Tetapi Allah tuh luar biasa, penuh kasih karunia kan Iya. kepada kita manusia ini. Dia tidak melupakan bahwa manusia yang dipakai oleh Allah ini menderita. Makanya dia itu akhirnya memberikan jalan kepada kita manusia yang tidak ada harapan ini menjadi yang memiliki harapan. Iya. Ya. Iya. Dengan yaitu menanggung dosa manusia ya Yesus Iya, itu. iya. Akhirnya kita mendapat pengharapan. Iya. Ya. Sebenarnya manusia kan tadi pengkhotbah sudah mengatakan segala sesuatu indah pada waktunya. Ya. Jadi pada waktu itu pengkhotbah ini merasa hidup di bawah matahari ini sia-sia. Betul. Tapi dia merindukan kebahagiaan yang kekal sebenarnya. Ya, tapi maka kebahagiaan itu tidak bisa ditanggung pada tubuh ini. Benar. Kalau kita berbicara mengenai sorga, itu dunia rohani, kebahagiaan Allah itu kebahagiaan kekal. Maka kebahagiaan kekal itu tidak bisa tanggung pada tubuh ini. Kenapa? Karena kita diciptakan di angkasa ini secara rohani disebut alam maut. Ya. Ya, Matius pasal 16. Ya. Maka manusia mengalami segala penderitaan. Betul. Ya kan? Nah, tetapi kita harus tahu bahwa Allah beda dengan manusia. Kita walaupun punya kehendak, tapi kadang-kadang kehendak kita bisa berubah. Betul. Betul kan? Atau juga tidak bisa terjadi. Tidak bisa terjadi. Iya. Begitu kan? Makanya kita mengatakan, nasib manusia itu seperti roda yang berputar, kadang Iya. di atas, kadang di bawah. Jadi walaupun kita punya keinginan kita dibatasi gitu Iya. oleh lingkungan kita, Iya, begitu. betul. Tetapi kalau Allah yang kita sembah, Allah yang menjadikan sorga dan angkasa ini, apabila dia memiliki kehendak, kira-kira kehendaknya bisa dibatalkan tidak? Bisa dibengkokkan tidak? Tidak. Kehendaknya pasti 100% tergenapi, saudara. Ya, kehendak Allah bagi iblis tergenapi nggak? 100% tergenapi. Sudah dihakimi 2000 tahun yang lalu. Tinggal menunggu kedatangan Yesus kedua kali. Iya. Begitu. Ya, maka kehendak Allah itu adalah yang terus berjalan dan tidak berubah, saudara. Dan ada kehendak Allah bagi manusia juga, walaupun manusia dijadikan untuk kedatangan Yesus sebagai tubuh, ya kan? Tapi Tuhan Yesus mengatakan, di rumah Bapakku banyak tempat, ya. Nanti aku akan datang kedua kali menjemput kalian. Ya. Maka iman orang Kristen itu adalah dengan sukacita, dengan pengharapan yang pasti bahwa Yesus pasti akan datang menjemput kita, begitu. Amin. Ya, amin saudara. Ya, jadi kita bergereja itu tidak boleh menjalankan rutinitas, tapi harus penuh dengan sukacita. Ya. Ya. Nah, untuk menutupi sesi ini, coba Busti buka di 1 Yohanes pasal 5. Satu Yohanes 5. Ayat 6 sampai 12. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan Roh-lah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Sampai ayat 12, Bu Sri. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya.
Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Nah, amin saudara. Ya, jadi ayat di sini jelas Rasul Yohanes murid Yesus yang paling dekat. Dia menceritakan mengenai Yesus yang datang dengan air dan darah dan disaksikan oleh Roh Kudus, begitu ya. Lalu kesaksian di sorga mengenai Bapa, Firman dan Roh Kudus, yaitu Allah Tritunggal, ya. Lalu Yesus yang datang dengan mengenai tubuh, ya. Lalu dia mencurahkan darahnya, terus habis itu dia dibangkitkan naik ke sorga, ya. Maka barang siapa yang percaya bahwa Yesus itu datang sesuai dengan apa yang tertulis di Alkitab ini, maka dia memiliki hidup. Maka syarat untuk kita bisa masuk ke hidup kekal yaitu harus memiliki anak di dalam diri kita, ya. Maka di sini dikatakan inilah kesaksian itu, Allah telah mengabdikan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Atau dengan kata lain, bagaimana kita bisa masuk ke hidup kekal? Kita harus menerima hidupnya anak, yaitu darah yang dicurahkan itu. Darah Yesus adalah darah Allah, ya. Dan kita itu keberadaan roh, dan upah dosa yaitu maut, sifatnya juga rohania. Itulah yang dipikul oleh Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus telah menebus kita dari tuntutan hukum Allah, yaitu hukum Taurat, hukum maut itu, yang mengatakan bahwa kita orang berdosa, ya. Lalu waktu kita percaya bahwa Yesus benar adalah firman yang datang menjadi tubuh, dan dia harus mati di kayu salib dan mencurahkan darah, dan darahnya itulah yang menghidupkan roh kita. Maka di sini dikatakan barang siapa yang memiliki anak, dia memiliki hidup. Dan kata lain seperti yang ditulis di Roma 8, barang siapa yang memiliki roh Kristus, itu adalah yang menjadi milik Kristus, gitu saudara. Karena firman-Nya sudah dibilang, ya, upah dosa adalah maut, artinya kematian, ya. Jadi karena kita ini orang berdosa, harusnya kita yang mengalami kematian kekal itu, ya. Betul. Tapi Tuhan Yesus menukar. Dia mati, kita mendapat hidup, ya. Maka dia menukar itu artinya upah dosa, artinya dosa itu harus dibayar, ya. Maka orang yang berdosa itu harus membayar dosanya, ya. Nah, kalau dia membayarnya bagaimana? Dengan masuk ke lautan api, gitu. Tetapi Tuhan Yesus menanggung upah dosa yaitu maut itu pada tubuhnya. Kenapa pada tubuhnya? Karena tubuhnya adalah tubuh firman, begitu. Maka dia bisa menanggung upah dosa yaitu maut pada tubuh Yesus, begitu. Lalu Tuhan Yesus mencurahkan darah, ya, supaya darah itu, dirinya atau hidupnya yang ada dalam darah itu diberikan kepada kita. Nah, kapan darah itu kita terima? Waktu kita percaya dan mengakui benar Yesus itu adalah anak Allah yang hidup, dan dia diutus oleh Allah untuk menebus kita juga, dan menghidupkan kita. Karena ada firman, yang barang siapa percaya, ia mendapat hidup, ya. Ya, begitu, ya. Jadi ini saudara yang mau ditekankan di sesi ini, bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Nah, dia yang berada daripada mulanya, jauh sebelum menjadikan sorga dan angkasa ini. Lalu sorga dijadikan untuk anaknya, untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi Tuhan Yesus tidak mau menerima sorga itu secara setara, maka dia mau merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya, ya. Untuk itu manusia dijadikan, diberikan roh, dan roh manusia bersifat perempuan, maka Yesus bisa datang, begitu. Sama seperti pakaian ini, ya, bukan pakaiannya ada dulu, ya kan, baru ada tubuh.
tapi ada tubuh dulu ya, baru pakaian ini dijadikan Ya. untuk tubuh ini. Nah, seperti itulah, karena Allah itu ada yang berada daripadamu, yang berada dengan sendirinya. Dia adalah firman yang bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Maka Allah menjadikan manusia dan diberikan roh untuk dia bisa datang begitu. Ya, seperti itu saudara. Maka saudara harus benar-benar tahu dengan jelas, mengenal, oh benar Yesus itu adalah anak Allah yang hidup dan Kristus, saudara. Tapi dari sini juga kita tuh bersyukur. Mungkin di antara yang mendengar juga sering kali bertanya, sebenarnya kita ini manusia ini apa sih, untuk apa sih Tujuannya, tujuannya? betul. Kenapa sih harus diciptakan gitu? Kadang-kadang kita juga merasa kecewa. Kenapa sih gue harus berada di dunia yang penuh dengan banyak sengsara, kesusahan gitu loh. Betul, betul. Ceritanya itu yang bahagianya itu cuma sedikit gitu loh. Lebih banyak cerita yang membuat kita tuh susah gitu loh. Ya, maka waktu Tuhan Yesus melakukan pekerjaan resminya setelah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Tuhan Yesus itu memperlihatkan sorga, ya kan? Maka Tuhan Yesus mengatakan, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah datang. Kerajaan sorga itu siapa? Yesus, saudara, pemilik. Maka pemilik sorga itu datang, maka orang yang kesusahan, yang mengalami pendarahan, ya kan? Ada juga yang anaknya mati, ada yang juga yang kusta, ada juga apapun gitu penderitaan. Waktu bertemu dengan Yesus itu mereka mengalami kesembuhan. Kalau kita sembuh bagaimana, Bu Sri? Bergembira kita ya, gitu ya. Tapi gembira ini hanya bisa ditanggung pada tubuh. Tetapi kalau sukacita itu sifatnya dari dalam, ya. Maka Tuhan Yesus mengatakan, kamu jangan takut ya. Nanti kalau aku sudah ke sorga, aku akan menyiapkan tempat buat kalian, gitu. Lalu aku juga akan meminta kepada Bapa supaya Roh Kudus datang kepada kalian, begitu. Aku tidak akan meninggalkan kalian yatim piatu. Itulah kehendak Allah bagi manusia, saudara. Tapi saudara harus tahu dulu bahwa Yesus benar ada Allah, dan dia itu firman, dan dia menjadi manusia untuk dipakai untuk tujuannya, yaitu supaya bisa masuk ke sorga dengan tubuh kebangkitan. Amin, saudara. Amin. Ya, jadi harus ada pengetahuan seperti itu baru kita bisa sukacita, ya. Dan walaupun tubuh ini semua orang pasti mati lah, ya. Sama lah seperti kayak kita naik eskalator itu, mau kita berhenti, mau kita diam atau berusaha untuk berjalan kebalikannya, tetap eskalator naik begitu. Artinya walaupun tubuh ini kita jaga bagaimanapun, kita akan mengalami kematian tubuh ini kan. Tetapi artinya kematian tubuh ini kita nggak bisa nolak, betul Bu Sri ya. Tapi mengenai kematian roh, yaitu dibuangkan neraka, kita bisa menolak, ya kan? Kita bisa memilih mau pilih sorga atau pilih neraka. Ya, maka Tuhan Yesus sudah memberikan jalannya. Ya, maka Tuhan Yesus mengatakan, akulah satu-satunya jalan. Aku satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun bisa bertemu dengan Allah tanpa melalui aku. Tanpa melalui Yesus. Maka kita harus mengakui bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang hidup. Amin, saudara. Ya, nanti kita akan ketemu di sesi kehendak Allah bagi manusia di sesi kedua. Bagaimana Tuhan Yesus kita itu menebus dosa kita ya. Mungkin prosesnya ini penting juga begitu, saudara. Ya. Nah, sebelum kita nanti lanjut di sesi berikutnya, kita tutup sesi ini ya. Biarlah Bu Sri yang berdoa dulu ya. Bapak, kami ucap syukur buat sesi kali ini, pembahasan kita kali ini. Sungguh kami ini adalah yang bersyukur, kan kami juga berdoa buat yang mendengar semuanya, diberikan inspirasi, diberikan kuasa untuk mengenal firman lebih dalam lagi. Kami yang memiliki keberadaan roh ini sungguh kami bersyukur karena mendapatkan kasih anugerah Allah. Manusia yang tidak memiliki harapan ini akhirnya bertemu dengan Allah dan mendapatkan pengharapan sukacita yang paling terbesar, yaitu menjadi anak Allah, menerima keselamatan. Sungguh kami adalah orang yang bersyukur. Kami yang tidak memiliki harapan, yaitu akan dibuang ke neraka, tetapi karena Yesus datang, kami memiliki harapan, yaitu sorga tempat kami berada nanti. Itulah yang Allah janjikan.
Sebab itu Bapa, biarlah kami berdoa untuk setiap yang mendengarkan diberikan inspirasi untuk mengenal kasih Allah yang begitu besar dan rancangan Allah yang begitu luar biasa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapa. Amin. Ya, oke. Ya, saudara, kita akan ketemu pada sesi berikutnya ya. Ya. Tuhan Yesus memberkati. 나의 죄를 씻기는 예수의 피밖에 없네. 다시 성쾌하기도 예수의 피밖에 없네. 예수의 흘린 피 날 희게 하오니 귀하고 귀하다. 예수의 피밖에 없네. 나를 정케 하기는 예수의 피밖에 없네. 사죄하는 증거도 예수의 피밖에 없네. 예수의 흘린 피 날 희게 하오니 귀하고 귀하다. 예수의 피밖에 없네. 나의 죄 속하기는 예수의 피밖에 없네. 나는 공로 없도다. 예수의 피밖에 없네. 예수의 흘린 피 날 희게 하오니 귀하고 귀하다. 예수의 피밖에 없네. 평안함과 소망은